Wang Feng tampak agak terkejut melihat Xiao Chen tetap begitu rasional dan tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru karena gelisah. Pada saat yang sama, dia tidak merasa puas. Jika pihak lain tidak melakukan kesalahan, tidak akan ada pegangan untuk dia ambil. Dia berkata dengan dingin, binatang buas ini terlalu berani. Apakah Anda pikir hanya meminta maaf akan baik-baik saja? Patahkan salah satu sayapnya sebagai hukumannya. Ini tidak masuk akal. Semua orang di Pulau Bintang Surgawi sangat marah. Wang Feng benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka mematahkan sayap binatang suci, itu sama dengan melumpuhkannya. Xiao Chen tidak marah. Dia pergi bersama dengan pihak lain dan berkata, "Kamu benar, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, binatang roh saya nakal. Ini hanyalah bagian dari karakternya. Pada akhirnya, saya, Sang Master, adalah orang yang salah karena gagal mengendalikannya. Yang seharusnya dihukum adalah aku. Dalam hal ini, saya akan menerima serangan ini untuknya." Tanpa memberi Wang Feng kesempatan untuk bereaksi, sebuah pisau muncul di tangan Xiao Chen. Puci, dia menusukkannya ke dadanya, menyebabkan darah menyembur keluar. Saat Wang Feng agak dekat, darah memercik di wajahnya. Dia mundur 3 langkah dengan bingung, agak terkejut menjadi keadaan tertegun. Betapa kejamnya, melihat ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali, kata-kata ini muncul di benak utusan Istana Dewa Bela Diri. Mereka semua terkejut, bahkan Kaisar Bela Diri itu menunjukkan ekspresi aneh di matanya. Penatua Investigasi, apa pendapatmu tentang hukuman ini? Xiao Chen bertanya sambil mengeluarkan pisau berdarah itu. Darah di wajah Wang Feng belum mengering. Dia menatap Xiao Chen dengan mata ngeri. Ketika dia berbicara dengan Xiao Chen, suaranya bergetar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masalah ini sudah berakhir. Mari kita bicara tentang hal-hal yang tepat. Petik 2. Niat membunuh melintas di mata Xiao Chen saat dia berteriak dengan dingin, siapa bilang masalah ini sudah berakhir? Bagaimana ini belum berakhir? Untuk beberapa alasan, Wang Feng merasa gugup dan malu ketika Xiao Chen memelototinya. Xiao Chen membalas, kamu baru saja memanggilku dengan apa? Xiao Chen, dengan apa lagi aku bisa memanggilmu jika bukan Xiao Chen? Xiao Chen menjawab dengan dingin, panggil aku sebagai Xiao Chen. Saya telah mengumpulkan 1 juta jasa militer dan dianugerahkan Raja Naga Azure secara pribadi oleh penguasa Guntur. Di seluruh Istana Dewa Bela Diri, tidak ada orang yang belum maju ke Kaisar Bela Diri memiliki hak untuk memanggil saya dengan nama asli saya. Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggilku langsung dengan nama asliku? Apakah Anda meragukan prestise penguasa Guntur dan tidak mengakui identitas saya sebagai Raja Naga Azure? Atau apakah Anda menyembunyikan motif jahat, bersekongkol untuk memberontak? Berbicara. Saat Xiao Chen melangkah maju, niat membunuh dalam suaranya menjadi lebih berat. Teriakan terakhirnya membuat Wang Feng tersandung saat dia mundur selangkah. Jantung Wang Feng berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Wajahnya memucat. Aku salah dalam hal ini, Azure Dragon King. Wang Feng berjuang untuk bangkit kembali, dipaksa untuk meminta maaf di depan aura kuat Xiao Chen. Apakah kamu pikir kamu bisa mengabaikan masalah ini hanya dengan permintaan maaf? Ini bukan apa yang kamu katakan sebelumnya. Ekspresi Xiao Chen tidak mereda. The Reason _ episodes ada di situs web novelringan.com. Wang Feng mengangkat kepalanya dan menuntut dengan marah, lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin aku mematahkan lenganku. Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan dingin, karena kamu ingin mengikuti aturan dan menuduhku, aku juga akan mengikuti aturan. Untuk pelanggaran tidak hormat, raja ini dapat mengikuti aturan dan membunuhmu secara langsung. Kamu seharusnya merayakan fakta bahwa aku hanya ingin memenggal salah satu lenganmu. Saat Xiao Chen mengatakan itu, udara tampak membeku. Tanpa diduga, dia sebenarnya ingin memotong lengan utusan ini. Ini luar biasa. Berhenti. Elder Sing dari Balai Penegakan Hukum segera berteriak. Suara mendesing. Sebuah cahaya pedang melintas. Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan teriakan dingin itu. Saat Lunar Shadow Saber meninggalkan sarungnya, ia segera memotong lengan kiri Wang Feng, yang momentumnya berada di titik terendah. Ah! Jeritan kesakitan bergema saat darah menyembur keluar dari bahu Wang Feng. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu kejam dan berani untuk langsung memenggal salah satu tangannya. Saat Wang Feng menjerit kesakitan, utusan dari Istana Dewa Bela Diri terkejut konyol. Mereka hanya berhasil bereaksi setelah beberapa saat. Kemudian, mereka dengan cepat mengambil lengan Wang Feng dan membalut lukanya. Jika ditangani tepat waktu, lengannya bisa disambungkan kembali tanpa kesulitan. Namun, itu pasti akan mengalami kerugian besar dalam fleksibilitas. Tanpa diduga,
Kamu benar-benar menyerang. Penatua Sing tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa dan bergerak menuju Xiao Chen, Emperor Smite-nya yang berat menekannya seperti gunung. Saat Penatua Sing bergerak maju selangkah demi selangkah, suasana seluruh tempat menjadi tegang. Lan Shaobai dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di gagang senjata mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki kesan yang baik tentang Istana Dewa Bela Diri. Pulau Bintang Surgawi mencapai tempat itu secara bertahap. Karena pengelolaan 3 tanah suci, Istana Dewa Bela Diri tidak hanya menawarkan bantuan apapun, tetapi mereka bahkan secara diam-diam memicu masalah. Sekarang, Istana Dewa Bela Diri ingin memanen buah tanpa melakukan apapun. Tak satu pun dari orang-orang yang membangun Pulau Bintang Surgawi ini akan menyetujuinya. Adapun Xiao Chen, terlebih lagi tidak perlu dikatakan. 3 tanah suci telah melepaskan segala bentuk keramahan dengannya. Jika bukan karena 3 tanah suci menyembunyikan cakar mereka di bawah kulit Istana Dewa Bela Diri, Xiao Chen akan mengajari kelompok orang ini, yang datang untuk memamerkan kekuatan mereka, pelajaran yang tak terlupakan tanpa menunjukkan belas kasihan. Memotong salah satu lengan mereka saja sudah membuat mereka mudah. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut saat dia melihat Penatua Sing berjalan selangkah demi selangkah. Sebaliknya, dia menatapnya langsung. Penatua Sing hanyalah kaisar bela diri surga pertama. Xiao Chen tidak peduli dengan kekuatan kaisar yang lemah ini. Berdasarkan aturan Istana Dewa Bela Diri, aku bisa membunuhmu sekarang karena melukai seorang tetua lembaga investigasi. Tetua Sing mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Olah penegakan hukum adalah Departemen Istana Dewa Bela Diri yang mengilhami ketakutan. Mereka menangani pengkhianat dan memiliki hak untuk membunuh sebelum menyelidiki. Metode kejam dan berdarah dingin mereka menimbulkan penghalang besar di seluruh umat manusia. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. 3 guru suci memiliki alasan besar untuk mengirim tetua Balai Penegakan Hukum selama ini, untuk menekan Xiao Chen dan mencegahnya menjadi gegabah. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Chen tidak hanya akan menyerang, tetapi dia bahkan akan melakukannya di depan sesepuh ini, memotong salah satu lengan Wang Feng. Penatua Sing tidak bisa menahan ini sama sekali. Sejak kapan ada orang yang berani melukai orang lain di depan Balai Penegakan Hukum? Xiao Chen membalas dengan dingin, aturan. Siapa yang tidak mengikuti aturan dan menuduh lebih dulu? Siapa yang menunjuk ke arahku dan berkata untuk mematahkan satu sayap binatang rohku? Anda tidak cocok untuk berbicara tentang aturan dengan saya. Petik 2. Kata-kata Xiao Chen setajam pisau, memotong langsung ke intinya. Mereka membuat Penatua Sing tidak dapat membuat sanggahan. Saya seorang penatua Balai Penegakan Hukum. Saya memiliki wewenang untuk membunuh sebelum mengajukan pertanyaan. Sekarang, aku akan membunuhmu, pengkhianat yang memalukan. Penatua Sing sekarang dalam kebingungan. Dia bersiap untuk menyerang, untuk menunjukkan kepada Xiao Chen apa arti aturan sebenarnya. Aturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Menjadi lebih kuat adalah aturan yang sebenarnya. Xiao Chen melangkah maju dan mendengus dingin. Kamu bisa mencoba menyerang. Tapi pertama-tama, lihatlah di mana Anda berada. Lalu pikirkan siapa yang akan mati pada akhirnya. Seluruh eselon atas Pulau Bintang Surgawi di belakang Xiao Chen, Lan Shaobai dan yang lainnya, melangkah maju sambil melepaskan aura mereka, menekan. Tempat apa ini? Ini adalah Pulau Bintang Surgawi, tanah yang diberikan oleh Raja Naga Azure sendiri. Dengan kerumunan yang bekerja bersama, aura dan sikap mereka segera menekan Elder Sing ini, menyebabkan tindakannya terhenti. Penatua Sing kebetulan melihat sosok diam-diam berdiri di tempat yang lebih jauh. Namun, ketika dia mencoba untuk melihat lebih baik, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan orang itu, seolah-olah orang itu tidak pernah muncul sama sekali. Ini mengejutkan Penatua Sing. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Pulau Bintang Surgawi penuh dengan bakat tersembunyi. Eselon atas pulau itu juga sangat setia kepada Xiao Chen, dengan satu hati, memiliki keberanian untuk mati untuknya. Penatua Sing, sudahlah. Kali ini, akulah yang melanggar aturan lebih dulu. Kita tidak bisa menyalahkan Raja Naga Azure. Mari kita bicara tentang hal-hal yang tepat terlebih dahulu. Wang Feng, yang lukanya telah dibalut sederhana, mengaku kalah setelah melihat situasinya berubah. Diberi jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, Penatua Sing mendengus dingin dan pindah ke belakang. Suasana tegang mereda. Mo Chen dengan cepat pergi ke Xiao Chen dan menarik pisau keluar dalam satu napas sebelum membantunya membalut lukanya. Apakah itu menyakitkan? Mo Chen merasakan kepedihan di hatinya ketika dia melihat bibir Xiao Chen berkedut. Orang ini terlalu kejam terhadap dirinya sendiri dan kejam terhadap musuh-musuhnya. Sambil tersenyum,
Xiao Chen menjawab, tidak apa-apa. Sebenarnya, tidak perlu membalutnya. Luka ini akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa saat. Omong kosong apa, itu tidak berarti bahwa Anda tidak akan merasakan sakit. Saya akan menerapkan beberapa obat. Itu akan mengurangi rasa sakitnya, dan itu akan sembuh lebih cepat juga. Episode garis bawah terbaru ada di garis bawah situs web novelringan.com. Mo Chen bertahan. Jadi, Xiao Chen hanya bisa menerima tanpa daya sambil tersenyum tipis. Setelah dia membalut dadanya, Xiao Chen berkata, Jin Lin, pimpin jalan ke aula utama kediaman Tuan Kota. Setelah berbicara, Xiao Chen membawa sisanya terlebih dahulu. Sekarang, hanya 5 utusan Istana Dewa Bela Diri dan Jin Lin, yang akan memimpin, tetap berada di sekitar formasi transportasi. Tidak ada orang lain yang mau repot-repot melihat utusan ini lagi. Tidak ada yang ingin melihat mereka. Jin Lin melirik luka Wang Feng. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, tolong, lewat sini, pahlawan satu tangan. Anda, Wang Feng memperhatikan tindakan mengejek Jin Lin dan menggertakkan giginya. Memikirkan bahwa orang yang dia pandang rendah sebelumnya berani mengejeknya sekarang. Jin Lin tersenyum dan berkata, maaf, saya tidak memiliki temperamen yang baik. Ini adalah cara saya berbicara. Jika ada sesuatu yang membuatmu kesal, kubur saja dalam hatimu. Lagi pula, pahlawan satu tangan tidak peduli padaku sama sekali. Setelah mengatakan itu, Jin Lin berbalik dan berjalan pergi, tidak peduli apakah kelompok orang ini mengikuti atau tidak. Sungguh pengganggu yang tak tertahankan. Jika orang ini berada di domain Tianwu, saya akan melumpuhkannya dalam hitungan menit. Wang Feng mengutuk. Karakter kecil yang dia pandang rendah sebelumnya benar-benar menguasainya. Penatua Asing melihat sekeliling, waspada terhadap sosok tertentu. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Feng, ketidaksabaran melintas di matanya. Ini adalah Pulau Bintang Surgawi. Kehilangan satu tangan berguna untukmu karena memamerkan kekuatanmu di sini. Sial, Wang Feng mengutuk. Sejak awal, misi ini tidak berjalan mulus. Negosiasi nanti akan lebih sulit untuk ditangani. Tanda pisah. Di aula utama kediaman Tuan Kota, Xiao Chen duduk di kursi tuan rumah di tengah. Mo Chen dan Lan Shaobai masing-masing berdiri di kiri dan kanannya. Duduk di sisi kanannya adalah Wang Feng dan Elder Xing. Wang Feng saat ini hanya memiliki satu tangan, jadi tidak nyaman baginya untuk menyesap teh. Dia hanya ingin menyelesaikan misi yang diberikan oleh 3 guru suci dan pergi dengan cepat. Aku akan memotong untuk mengejar. Azure Dragon King, tanah yang Anda berikan masih belum menandatangani kontrak dengan Istana Dewa Bela Diri mengenai pembagian keuntungan. Kali ini, kami di sini untuk mewakili Istana Dewa Bela Diri dalam masalah ini. Setelah Anda menandatangani kontrak, kami akan pergi. Petik 2. Mo Chen menerima kontrak yang diserahkan pihak lain. Kemudian, dia membisikkan beberapa hal ke telinga Xiao Chen. Dia meletakkan cangkir teh dan tersenyum. Menarik. Tanpa melakukan apa-apa, Anda ingin mengambil 30% dari keuntungan. Betapa tidak tahu malunya kalian semua. Petik 2. Wang Feng tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki pada awalnya. Dia berkata, pembagian keuntungan bisa dinegosiasikan. Selanjutnya, kita tidak perlu melakukan apapun sejak awal. Kata-kata, Istana Dewa Bela Diri, sudah cukup. Petik 2. Xiao Chen menganggap ini agak lucu. Ini cukup, Wang Feng berkata dengan benar, tentu saja. Dengan Istana Dewa Bela Diri di belakang Anda, siapa yang berani menyentuh Pulau Bintang Surgawi? Hanya dengan 3 kata ini, setiap kata bernilai 10% dari keuntungan. 3 kata adalah 30%. Tentu saja, kami bersedia berkompromi dan hanya mengambil 10% dari keuntungan Pulau Bintang Surgawi Anda. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar tawaran itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu ini sebelumnya. Setelah tertawa sampai perutnya sakit, Xiao Chen sepertinya setuju dengan penjelasan ini. Tidak buruk, itu masuk akal. Namun, dapatkah keuntungan ini dibayarkan dengan produk khusus Pulau Bintang Surgawi? Saya jamin unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Wang Feng dan Penatua Xing bertukar pandang. Mereka merasa bahwa itu dapat diterima selama mereka kembali dengan sesuatu untuk menunjukkan usaha mereka. Selain itu, beberapa produk khusus Pulau Bintang Surgawi agak berharga di benua Kunlun. Itu mungkin. Produk khusus apa yang ingin digunakan Raja Naga Azure? Apakah itu harta karun rahasia, anggur, atau biji material surgawi? Wang Feng bertanya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak satu pun dari mereka. Benda ini tersedia dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada barang-barang itu.
Kami dapat menyediakan sebanyak yang diinginkan 3 tanah suci. Petik 2. Apa itu? Kata-kata Xiao Chen menggelitik minat Wang Feng dan Penatua Xing. Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memadatkan 2 gumpalan gas sebelum melemparkannya ke Wang Feng dan Elder Xing. Apa ini? Apakah ini udara? Wang Feng dan Elder Xing bertanya dengan curiga. Xiao Chen menjawab, itu benar. Anda menjawab dengan benar. Justru udara unik Pulau Bintang Surgawi. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Wang Feng dan Elder Xing segera menyadari bahwa dia sedang mempermainkan mereka. Mereka segera berdiri dengan marah dan berkata, Xiao Chen, apa maksudmu dengan ini? Kami memberimu wajah, tetapi kamu tidak menerimanya. Xiao Chen menjawab dengan tenang, aku tidak bermaksud apa-apa dengan ini. Ini karena 3 kata, Martial God Palace, yang Anda sebutkan seperti udara di sini. Bertukar udara dengan udara, tak satu pun dari kita yang kalah. Ini terlalu banyak. Setelah dipermainkan dengan menyedihkan seperti ini, Penatua Xing tidak bisa lagi bertahan, meledak dalam kemarahan. Dong, dong, dong. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar. Seorang penjaga datang dari luar dan memberi hormat. Dia berkata, Tuan Pulau, ada laporan penting dari gerbang kota. Tuan Muda Istana dari Istana Naga Surgawi Laut Barat dan Istana Naga Surgawi Laut Timur tiba pada saat yang sama dan mencari audiensi. Tanpa diduga, Tuan Istana Muda dari Istana Naga Surgawi Laut Barat dan Istana Naga Surgawi Laut Timur ada di sini bersama. Mereka benar-benar memilih waktu yang tepat dari semua waktu yang akan datang. Kedatangan utusan Istana Dewa Bela Diri sudah sangat bermasalah. Sekarang, ada 2 lagi. Haha, karena Raja Naga Azure memiliki beberapa tamu terhormat yang berkunjung, mari kita kesampingkan masalah kita terlebih dahulu. Ketika Wang Feng dan Penatua Xing mendengar itu, mereka segera tahu bahwa masalah datang untuk Xiao Chen. Wang Feng dan Penatua Xing segera mengungkapkan senyum dan duduk, bersiap untuk melihat bagaimana Xiao Chen akan berurusan dengan 2 tuan istana muda ini. Jika Xiao Chen tidak bisa mengatasinya, mereka akan memanfaatkan ini untuk mengucapkan kata-kata sarkastik dan membuatnya lebih masuk akal. Apakah kalian berdua tidak akan beristirahat dulu? Mo Chen, yang berada di samping Xiao Chen, bertanya. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Wang Feng yang berlengan satu tersenyum dan berkata, itu tidak masalah. Kami telah lama mengetahui tentang hubungan tidak harmonis Pulau Bintang Surgawi dengan Istana Naga Surgawi dari 4 lautan. Ini terutama terjadi belakangan ini. Hubungan Anda dengan Istana Naga Surgawi Laut Barat sekarang seperti air dan api. Karena kita di sini, kita secara alami harus ikut membantu menyelesaikan ini. Petik 2. Penatua Xing mendengus dingin. Dia adalah Raja Naga Azure. Apakah Anda pikir dia membutuhkan Anda untuk membantu menyelesaikan situasi? Apakah Anda tidak mendengar apa yang dia katakan, bahwa kita ada di sini? Petik 2. Wang Feng menepuk kepalanya dan berkata, aku lupa tentang itu. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana Azure Dragon King akan mengajari 2 tuan muda istana dari Istana Naga Surgawi Laut Barat dan Istana Naga Surgawi Laut Timur, meningkatkan prestise Istana Dewa Bela Diri kita. Keduanya bergema satu sama lain, dengan jelas menunjukkan niat mereka untuk tetap diam dan menonton pertunjukan yang bagus, menunggu Xiao Chen mengacau. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia hanya akan menangani masalah saat mereka datang, menggunakan solusi yang tepat. Dia tidak keberatan 2 tuan muda istana dari 2 istana naga surgawi tiba secara bersamaan. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menginstruksikan penjaga, undang mereka masuk. Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, haruskah saya mengundang pendamping mereka juga? Xiao Chen dengan cepat menyadari alasan di balik keraguan penjaga itu, pengawalan kedua orang ini mungkin sangat mengesankan. Tidak apa-apa, undang mereka juga, kata Xiao Chen dengan tegas setelah berpikir sejenak. Karena keduanya ingin melihatku membuat lelucon tentang diriku sendiri, mari kita lihat siapa yang akan menjadi lelucon pada akhirnya. Iya Pak, penjaga itu pergi untuk melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Sekarang, Wang Feng dan Penatua Xing sudah tampil jauh lebih santai. Mereka santai, minum teh dan mengobrol. Sesekali, mereka melirik Xiao Chen. Keduanya ingin melihat ketakutan di wajah Xiao Chen. Namun, mereka tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Saya tidak percaya bahwa dia bisa terus bertahan seperti itu. Berdasarkan nada penjaga itu, kedua tuan muda istana itu mungkin masing-masing membawa seorang ahli kaisar bela diri sebagai pengawal mereka. Ada kaisar bela diri misterius di Pulau Bintang Surgawi yang secara pribadi melindungi tempat itu. Kaisar bela diri biasa tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tidak apa-apa,
Saat itu, kita bisa mencoba menghasutnya. Mengingat amarahnya, dia pasti tidak akan membiarkan orang yang berada di belakang layar itu bergerak. Selanjutnya, jika dia membuat orang itu bergerak, itu berarti dia lebih lemah dari dua istana naga surgawi. Bagaimanapun, Raja Naga belum datang. Selama dia berani bergerak, saya akan secara pribadi memberinya pelajaran. Saya seorang kaisar bela diri yang bonafit. Sejak kapan seorang junior pernah mempermainkanku? Keduanya bertukar proyeksi suara, mendiskusikan langkah-langkah. Mereka pasti harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang muncul dengan sendirinya kali ini. Segera, Leng Shaofan dan seorang pemuda mengenakan jubah bermotif naga merah berjalan ke aula utama. Seorang lelaki tua mengikuti di belakang masing-masing dari keduanya. Ikuti new garis bawah episodes di platform novelringan.com. Memang, kedua lelaki tua itu adalah kaisar bela diri surga pertama. Saat mereka berjalan, mereka menunjukkan gaya berjalan yang megah dan aura seperti pegunungan. Tatapan mereka setajam pisau, menghalangi orang lain untuk melihat mereka secara langsung. Ketika keempat orang ini masuk, mereka segera menemukan Wang Feng. Penatua Sing ragu-ragu. Ada berita tertentu yang beredar di lingkaran kaisar bela diri, sesuatu yang sangat mengejutkan. Keturunan Kaisar Azure telah memahami jari roh tajam, teknik sempurna penguasa batu api, yang tidak diajarkan kepada orang lain, dalam 10 hari saat dia berada di Laut Hitam. Selama ini, Penatua Sing merasa bahwa berita ini palsu. Teknik ini adalah rahasia kaisar bela diri yang berdaulat dan tidak diajarkan kepada orang lain. Bagaimana Xiao Chen bisa memahaminya dalam 10 hari? Hal seperti itu terlalu konyol dan sulit dipercaya. Namun, berdasarkan sikap dan kepercayaan diri Xiao Chen saat ini, mungkinkah dia benar-benar memahami jari roh tajam? Jika itu masalahnya, maka akan ada masalah. Jari roh tajam dapat memfokuskan semua energi tubuh di satu tempat. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, jari roh tajam ini bisa melukai mereka. Bagaimanapun, kaisar bela diri ini hanyalah kaisar bela diri surga pertama. Sementara mereka adalah eksistensi yang menyendiri bagi para pembudidaya yang belum menjadi kaisar bela diri. Dalam lingkaran kaisar bela diri, mereka adalah eksistensi terendah. Penatua Sing, setujui dia. Mengapa Anda ragu-ragu? Setelah Anda mengalahkannya, kami akan dapat menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Setelah melihat bahwa Penatua Sing masih tidak setuju, Wang Feng tidak bisa menahan perasaan cemas. Penatua Sing mengutuk Wang Feng sebagai orang idiot di dalam hatinya. Dua kaisar bela diri istana naga surgawi bahkan tidak terburu-buru, jadi mengapa Wang Feng begitu mendesak? Penatua Sing adalah kaisar bela diri. Itu logis baginya untuk menang. Namun, jika dia kalah dari Xiao Chen, reputasinya akan hancur, menjadi lelucon besar di kalangan kaisar bela diri. Dua kaisar bela diri dari istana naga surgawi juga memikirkan hal yang sama. Karena itu, mereka tidak mengambil keputusan cepat. Mereka ingin menunggu Penatua Sing mengatakan sesuatu terlebih dahulu dan melihat kekuatan Xiao Chen sebelum mengambil keputusan. Ini adalah rencana yang benar-benar aman. Oleh karena itu, semua orang menunggu satu sama lain. Tempat itu berubah menjadi sangat sunyi. Saat menghadapi permintaan kuat Xiao Chen untuk bertempur, ketiga kaisar bela diri terdiam pada saat yang bersamaan. Jika ini dibicarakan di luar, tidak ada yang akan mempercayainya. Kaisar kuasi penyempurnaan sebenarnya bisa membuat tiga kaisar bela diri berhati-hati dan diam. Xiao Chen tertawa keras, tawanya yang tak terkendali dipenuhi dengan ejekan. Tidak heran Anda semua hanya kaisar bela diri surga pertama. Dengan keberanian seperti itu, saya percaya bahwa tidak ada dari Anda yang akan memiliki keberanian untuk mengambil kesengsaraan kilat Anda untuk maju ke kaisar bela diri surga kedua selama sisa hidup Anda. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, maka nyahlah. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Kirim tamu. Tiga kaisar bela diri marah hingga gemetar. Namun, semakin Xiao Chen mendorong untuk berkelahi, semakin orang-orang ini merasa ada sesuatu yang salah. Bukan karena mereka takut pada Xiao Chen. Apa yang mereka takutkan adalah kemungkinan kecil dia mengalahkan mereka. Tidak ada kemuliaan di kaisar bela diri mengalahkan kaisar kuasi penyempurnaan, karena itu normal untuk melakukannya. Namun, jika bahkan ada 1 dari 10.000 kemungkinan kekalahan, maka itu sudah berakhir. Mereka akan berakhir sebagai batu loncatan Xiao Chen, selamanya tidak dapat mengangkat kepala mereka lagi. Selanjutnya, di jalannya sejauh ini, Xiao Chen telah berhasil melakukan terlalu banyak keajaiban. Sangat sulit bagi mereka untuk memutuskan menghadapi orang seperti itu. Saat Xiao Chen memanggil para tamu untuk dikirim, beberapa kaisar bela diri mengungkapkan ekspresi malu di wajah mereka.
Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mengirim tamu, Xiao Chen, jangan berpikir bahwa masalah hari ini akan diselesaikan dengan mudah. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar kuat tanpa batas. Petik 2. Leng Shaofan merasa sangat cemberut. Dia telah membawa kaisar bela diri sehingga dia bisa benar-benar mempermalukan Xiao Chen dan merebut kembali kereta perang naga banjirnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika Xiao Chen dengan paksa mendorong pertempuran, kaisar bela diri yang dibawanya akan meringkuk. Leng Shaofan tidak bisa menerima itu. Secara impulsif, dia melancarkan serangan ke Xiao Chen. Tuan Istana Muda berpakaian merah dari Istana Naga Laut Barat meraung dengan ganas dan menyerbu bersama dengan Leng Shaofan. Pemuda itu sombong dan ambisius, karenanya, Leng Shaofan dan pemuda lainnya lebih berani daripada 3 kaisar bela diri generasi yang lebih tua. Sementara kaisar bela diri mempertimbangkan banyak hal, keduanya tidak perlu terlalu peduli. Paling buruk, keduanya hanya akan dikalahkan. Mereka bisa menerima melihat Xiao Chen melakukan pertunjukan yang begitu hebat. Xiao Chen tersenyum. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Leng Shaofan, apakah menurutmu aku masih Xiao Chen yang sama yang datang ke lautan berbintang surgawi 3 tahun lalu? Mari saya tunjukkan jarak antara Anda dan saya hari ini, jarak yang setidaknya 10.000 kali lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saat itu, kamu memasang berbagai jebakan demi jilbab Raja Laut. Hari ini, saya akan mengembalikan semua itu kepada Anda. Petik 2. Berlututlah untukku. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan menemukan celah dalam langkah Leng Shaofan yang mendekat. Dia hanya melemparkan serangan telapak tangan, menggunakan kekuatan untuk mengatasi teknik. Kultivasi dan kekuatannya yang kuat sudah cukup untuk menekan teknik pihak lain. Saat telapak tangan Xiao Chen turun, rasanya seperti langit akan runtuh. Leng Shaofan segera merasakan aura dan keadaan teknik bela dirinya runtuh. Telapak tangan Xiao Chen yang turun tumbuh jauh lebih besar di mata Leng Shaofan. Hatinya tenggelam saat kengerian menyebar ke seluruh tubuhnya, begitu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia ingin mundur tetapi menemukan bahwa itu sudah terlambat. Pak, pukulan itu mendarat di bahu Leng Shaofan, dan energi primordial mengalir keluar melalui telapak tangan Xiao Chen. Leng Shaofan hanya pernah merasakan energi kuat ini datang dari generasi yang lebih tua. Setelah energi ini mengalir ke seluruh tubuhnya, dia jatuh berlutut dengan jatuhan. Energi primordial ungu yang mengalir melalui tubuh Leng Shaofan membentuk pembatasan yang kuat, langsung membuatnya tidak bisa bergerak, membuatnya berlutut di tanah. Dibandingkan dengan Leng Shaofan, kultivasi pemuda berpakaian merah itu lebih lemah. Begitu pemuda berpakaian merah mencoba melarikan diri, Xiao Chen menggunakan hisapan padanya, langsung menariknya kembali. Xiao Chen menepuknya dengan tangan kirinya. Celepuk. Pemuda berpakaian merah berlutut di samping Leng Shaofan. Keduanya akhirnya berlutut di lantai hampir pada saat yang bersamaan. Dari saat mereka meluncurkan serangan hingga ditahan oleh Xiao Chen, hanya waktu yang dibutuhkan untuk percikan terbang telah berlalu. 2 kaisar bela diri di belakang mereka tidak bisa campur tangan sama sekali. Oleh karena itu, Leng Shaofan dan Tuan Istana Muda berpakaian merah berakhir di tangan Xiao Chen untuk dipermalukan. Tuan Istana Muda, ikuti new garis bawah episodes di platform novelringan.com. Orang tua berpakaian kuning dari Istana Naga Surgawi Laut Timur adalah yang pertama bereaksi. Dia berteriak dan bergerak dalam sekejap. Dia sangat cepat sehingga orang lain tidak dapat menangkap gerakannya sebelum dia tiba di depan Xiao Chen. Kaisar bela diri lainnya melihat kesempatannya dan tiba di depan Leng Shaofan dan pemuda berpakaian merah, ingin bergerak untuk melanggar batasan. Saat pihak lain menyerang dengan ganas, Xiao Chen mundur. Dengan setiap langkah yang dia ambil, 3 pusaran air listrik muncul di dadanya. Kamu benar-benar sombong tanpa batas. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar berani bergerak pada Tuan Istana Muda. Kalau begitu, jangan salahkan orang tua ini karena mengabaikan senioritasku dan membuatmu bergerak. Pria tua berpakaian kuning itu menyerang dengan marah. Kemanapun angin telapak tangannya lewat, angin itu merobek udara, memancarkan cahaya yang kuat. Serangan ini langsung membuat kursi dan meja di aula utama menjadi bubuk, menyebabkan seluruh kediaman tuan kota bergetar hebat. Mo Chen dan Lan Shaobai segera pergi dalam sekejap. Ini bukan lagi tingkat pertukaran yang bisa diganggu oleh Mo Chen dan Lan Shaobai. Jika kota naga surgawi yang baru dibangun ini bukanlah harta karun rahasia, aula utama pasti sudah hancur. Xiao Chen tetap tenang, tidak frustrasi, tidak sabar, marah, atau terkejut. Saat dia menyiapkan jari roh tajam, dia menghitung dalam hatinya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, bunuh. Ketika Xiao Chen selesai menyiapkan jari roh tajam,
dia tiba-tiba menunjukkan niat membunuh di wajahnya. 9 pusaran listrik di dadanya memanggil 10.000 petir yang menderu saat dia memfokuskan semua energinya di ujung jari. Semua cahaya di aula utama menjadi gelap. Hanya lampu listrik di ujung jari Xiao Chen yang tetap terang, tampak menyilaukan seperti matahari. Puci, sebuah cahaya berdarah menyala, mengirim lelaki tua berpakaian kuning itu terbang kembali. Sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya, menuai setengah dari telapak tangannya. Jari roh tajam, teknik sempurna Flame Rock Sovereign. Anda benar-benar berhasil memahaminya. Lelaki tua berpakaian kuning itu berseru tak percaya saat dia melihat telapak tangannya yang terluka, merasa terpana. Pria tua berpakaian kuning itu merasa kewalahan. Untungnya, dia tidak ceroboh dengan serangan telapak tangannya sebelumnya, menggunakan semua 100 helai energi primordial yang dia miliki. Jika dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, dia mungkin kehilangan seluruh lengannya dalam sebuah ledakan. Jari roh tajam memungkinkan ketenaran Flame Rock Sovereign menyebar jauh dan luas, tanpa gagal. Bahkan Primes tidak berani menerima teknik sempurnanya dengan enteng. Langkah ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Oh tidak, ada energi primordial di tubuh kedua tuan muda istana. Saya tidak bisa begitu saja melanggar batasan. Petik 2. Keringat dingin muncul di dahi pria tua berpakaian hitam di sisi lain. Kecemasan melintas di matanya. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Tuan istana muda berlutut di tanah dan lelaki tua berpakaian hitam yang berkeringat itu menatap lelaki tua berpakaian kuning yang menatap tangannya dengan cemas. Situasi ini sepenuhnya di bawah kendali Xiao Chen. Bahkan Kaisar Bela Diri mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kaisar Bela Diri telah mencapai tubuh Kaisar Emas. Kehilangan setengah telapak tangan tidak dianggap sebagai cedera parah. Bahkan jika hati mereka meledak, mereka akan dapat pulih tepat waktu. Namun, tubuh Kaisar Emas dari Kaisar Bela Diri Surga Pertama belum mencapai tingkat pemulihan seketika. Untuk saat ini, lengan pria tua berpakaian kuning itu lumpuh dengan kekuatan tempurnya yang melemah 30%. Saat lelaki tua berpakaian kuning itu memandang Xiao Chen, kengerian melintas di matanya bersama dengan sedikit ketakutan. Dengan jari roh tajam, orang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Bela Diri Surga Pertama. Xiao Chen, cepat hapus batasan pada dua tuan muda istana. Jika sesuatu terjadi pada mereka, Raja Naga Surgawi Laut Timur dan Raja Naga Surgawi Laut Barat sama sekali tidak akan melepaskanmu. Tidak dapat membatalkan pembatasan, lelaki tua berpakaian hitam yang berkeringat banyak itu berdiri dan meraung ke arah Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, perhatikan sikapmu. Bahkan jika aku membunuh keduanya, lalu bagaimana? Jangan lupa merekalah yang menyerang lebih dulu. Jika kamu meneriakiku lagi, aku akan melumpuhkan mereka berdua. Pria tua berpakaian hitam itu merasa tertahan ketika mendengar itu. Dia bertanya dengan cemberut, apa yang harus kami lakukan agar Anda membiarkan mereka pergi? Sangat sederhana, pria, bantu saya menyiapkan 2 kontrak. Bukankah Tuan Muda Leng di sini untuk menuntut kereta perang dari saya? Tanda tangani kontrak yang mengatakan bahwa dia mengizinkan saya memiliki kereta perang dan memberi saya kompensasi 10.000 batu esensi untuk kerusakan saya. Adapun Master Istana Muda Istana Naga Laut Barat, bukankah kamu mencoba membuatku membagi keuntungan dari Pulau Bintang Surgawi? Sekarang, tanda tangani kontrak yang menjamin bahwa mulai hari ini, Istana Naga Surgawi Laut Barat tidak akan menyebutkan masalah ini lagi. Pada saat yang sama, beri aku kompensasi dengan 10.000 esens stone juga. Tuntutan Xiao Chen segera membuat marah dua pria tua Istana Naga Surgawi. 10.000 batu esensi. Kamu gila, bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkannya? 10.000 batu esensi akan setara dengan hampir semua kekayaan Kaisar Bela Diri Surga Pertama. Bahkan jika mereka bisa mengeluarkannya, mereka tidak akan tega berpisah dengannya. Xiao Chen berkata dengan tenang, begitukah? Jika Anda tidak tahan untuk membayar itu, maka mintalah Istana Naga Surgawi untuk membayarnya. Setelah datang ke kota Naga Surgawi saya untuk menimbulkan masalah berulang kali, apakah Anda pikir kami tidak akan menarik sedikit pun bunga atas hutang ini? Petik 2. Anda adalah pengganggu yang tak tertahankan. Xiao Chen tersenyum. Senior, kamu terlalu serius. Si kecil ini hanya kaisar kuasi penyempurnaan. Bagaimana saya bisa berani menggertak Kaisar Bela Diri yang agung? Jika Anda tidak bersedia, maka jadilah itu. Pria, kirim tamu. Xiao Chen mengabaikan kedua pria tua yang mengamuk dan gemetaran itu. Kemudian, dia menambahkan, langit sangat dingin dan tanah membeku. Malam sangat dingin. Tidak baik jika kedua tuan muda istana melukai tubuh mereka dengan berlutut seperti itu. Ingatlah untuk membawa beberapa selimut untuk mereka di malam hari.
Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Setujui tuntutannya, Leng Xiaofan tidak bisa bergerak sama sekali. Saat dia memelototi Xiao Chen dengan marah, dia berbicara melalui giginya yang terkatup. Master Istana Muda Laut Barat merasa sangat cemberut tetapi juga mengatakan hal yang sama. Dia tidak mau terus berlutut di sini lebih lama, apalagi sepanjang malam. Itu benar-benar keluar dari pertanyaan. Selain merasa cemberut, Leng Xiaofan juga merasa tidak berdaya. Dia ingat bahwa ketika Xiao Chen pertama kali tiba di lautan berbintang surgawi, dia telah membuat langkah-langkah untuk menghadapi Xiao Chen dengan sebuah pemikiran, menghalangi Xiao Chen untuk pergi ke tanah miliknya sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, sementara Xiao Chen membaik, Leng Xiaofan juga meningkat. Namun, sekarang, Leng Xiaofan akhirnya berlutut setelah hanya satu serangan telapak tangan dari Xiao Chen. Jenius iblis seperti Xiao Chen sudah tak tertandingi dalam generasi yang sama. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia maju ke Kaisar Bela Diri. Pikiran ini muncul di benak Leng Xiaofan. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan Xiao Chen maju ke Kaisar Bela Diri. Di masa depan, saya harus memastikan dia mati selama kesengsaraan besar angin dan api. Untuk saat ini, saya hanya bisa menanggung semua penghinaan ini. Dia yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Setelah dua tuan muda istana berbicara, dua kaisar bela diri dari Istana Naga Surgawi tidak punya pilihan selain menggali semua yang mereka miliki untuk membayar uang tebusan. Kaisar bela diri merasa terhina hanya dengan memikirkannya. Mereka adalah kaisar bela diri yang bonafit, namun kaisar kuasi penyempurnaan mempermainkan mereka di telapak tangannya. Xiao Chen mengumpulkan batu esensi dengan puas. Kemudian, dia menepuk bahu Leng Xiaofan dan pemuda berpakaian merah itu. Bawa mereka pergi. Pembatasan akan secara otomatis menyelesaikan sendiri setelah setengah jam. Petik 2. Anak muda, jangan pernah biarkan kami menanganimu. Kami pasti akan membalas penghinaan ini hari ini di masa depan. Kedua lelaki tua itu masing-masing membawa satu orang dan pergi dengan kecepatan kilat. Ini adalah tempat masalah, mereka tidak mau berlama-lama di sini lagi. Sekarang, selain dari orang-orang di Pulau Bintang Surgawi, hanya Wang Feng dan Penatua Sing dari Istana Dewa Bela Diri yang tersisa di aula. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Pria, ganti furnitur, utusan Istana Dewa Bela Diri dan saya akan terus membahas pembagian keuntungan." Petik 2. Hahaha, Raja Naga Azure bercanda, kamu pasti bercanda. Kami tidak akan membahas perpecahan lagi. Kami akan pergi sekarang, maaf telah mengganggumu. Melihat bahwa Xiao Chen dapat memaksa dua kaisar bela diri untuk membayar masing-masing 10.000 batu esensi, Wang Feng kehilangan semua keberaniannya, ketakutan konyol. Jika mereka terus berdiskusi, siapa yang tahu bagaimana akhirnya mereka akan dipermainkan. Ini bukanlah tempat yang manusiawi. Di masa depan, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah kembali ke Pulau Bintang Surgawi. Wang Feng bergerak dengan tergesa-gesa, dengan cepat meninggalkan tempat ini bersama Penatua Sing dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Melihat bahwa ketiga kaisar bela diri semuanya pergi, Mo Chen dan Lan Xiaobai sama-sama mengendurkan hati mereka yang tegang. Saat mereka melihat sosok putih itu, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan ketika mempertimbangkan seluruh alam Kunlun, siapa di antara generasi muda yang berani bertarung dengan kaisar bela diri, mengendalikan situasi dalam waktu yang dibutuhkan untuk percakapan singkat. Hanya Xiao Chen yang bisa. Tiga kaisar bela diri semuanya tiba secara tak terduga pada saat yang sama, mengejutkan Lan Xiaobai dan Mo Chen. Hanya satu kaisar bela diri yang sudah menyebabkan sakit kepala besar, tiga bahkan lebih buruk. Namun, Xiao Chen tetap tenang dan mengatasi masalah tersebut. Dia tidak hanya membuat tiga kaisar bela diri pergi dengan tangan kosong tetapi bahkan berhasil mendapatkan 20.000 batu esensi dari mereka. Hasilnya seperti mimpi. Bahkan sampai sekarang, rasanya tidak bisa dipercaya. Xiaobai, pilih hari untuk membangun kembali gerbang naga. Lakukan yang terbaik untuk memilikinya dalam waktu 1 bulan, kata Xiao Chen dengan muram saat dia berbalik. Dia tidak menunjukkan kegembiraan pada hasil konflik ini. Lan Xiaobai merasa bingung. Dia bertanya, "Kenapa? Bukankah kamu baru saja memaksa kembali dua tuan muda istana dari Istana Naga Surgawi dan membuat mereka menandatangani kontrak untuk tidak datang dan menyebabkan masalah di Pulau Bintang Surgawi lagi?" Xiao Chen tersenyum tak berdaya. "Menurutmu apa alasan di balik kemampuanku untuk mengendalikan situasi, memaksa tiga kaisar bela diri pergi tanpa apa-apa, tidak dapat melakukan apapun padaku?" Lan Xiaobai hendak menjawab, namun, saat dia hampir berbicara, dia merasa jawabannya salah.
Setelah berpikir keras, dia sebenarnya tidak bisa keluar dengan jawaban yang dia rasa benar. Mengapa itu? Mo Chen menjadi tenang dan memikirkannya. Kemudian, dia datang dengan jawaban di dalam hatinya. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, karena kekuatan. Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Itu karena kekuatan. Karena saya memiliki kartu truf yang cocok, saya tidak takut menghadapi 3 kaisar bela diri. Itu memberi saya kepercayaan diri untuk bersikap sombong dengan tindakan saya. Dia yang tinjunya lebih besar membuat aturan. Sebuah kontrak tidak masalah, mereka dapat merusaknya kapan saja. Itu hanya alasan yang saya buat untuk berurusan dengan Istana Naga Surgawi, untuk memiliki alasan di pihak kita dan mendapatkan inisiatif. Petik 2. Sekarang, Lan Shaobai merasa tercerahkan. Namun, dia masih dalam kebingungan. Tapi apa hubungannya semua ini dengan mengumumkan pembangunan kembali gerbang naga sebelumnya? Xiao Chen duduk di kursinya yang baru diganti dan menjawab, sekarang, saya sudah mengungkapkan kekuatan saya. Pihak lain tidak akan pernah meninggalkan masalah pada saat itu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan kekuatan saya dapat membuat gelombang apapun di depan 3 tanah suci dan Istana Naga Surgawi? Sekarang pihak lain menyadari kekuatanku, lain kali mereka datang untuk mencari masalah, akan sulit bagiku untuk menanganinya. Hanya dengan mengumumkan pembangunan kembali gerbang naga, kami akan mengganggu ritme mereka dan menguasai ritme. Lan Shaobai tidak bodoh. Segera memahami penjelasan singkat Xiao Chen, dia berkata, aku akan pergi dan menanganinya. Mo Chen, tolong minta Penatua Qin untuk datang. Aku perlu berbicara dengannya. Rasa bahaya berkobar di hati Xiao Chen, dia tidak bisa berhenti dan beristirahat. Awalnya, dia tidak bermaksud untuk mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar bela diri sebelum membangun kembali gerbang naga. Begitu dia mengeksposnya, maka bagian dari pemahaman diam-diam antara penguasa guntur dan primes lainnya akan rusak. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Namun, karena tidak punya pilihan lain, Xiao Chen terpaksa mengungkapkannya hari ini. Untungnya, ketiga Kaisar bela diri takut akan banyak hal dan tidak memiliki ketajaman sama sekali. Hal ini mengakibatkan dia mengungkapkan hanya jari roh tajam. Hal yang paling beruntung adalah tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki 100 helai energi primordial. Setelah beberapa saat, Penatua Qin dari Sekte Langit Tertinggi tiba di aula utama. Xiao Chen langsung ke intinya dan berkata langsung, Penatua Qin, saya ingin melihat Kaisar Langit Tertinggi. Anda harus memiliki beberapa cara untuk melakukannya, bukan? Petik 2. Kaisar Langit Tertinggi, yang sekarang dikenal sebagai Perdana Langit Tertinggi, Ying Zongtian, telah mengatasi 3 kesengsaraan penguasa berturut-turut, menyelesaikan total 9 kesengsaraan. Seperti Kaisar Guntur Sangmu saat itu, dia sekarang sudah menjadi perdana. Adapun penguasa Guntur, Xiao Chen belum pernah secara resmi bertemu dengannya atau berbicara dengannya secara pribadi sebelumnya, jadi dia merasa agak jauh darinya. Di hati Xiao Chen, satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah Supreme Sky Prime yang telah dia ajak bicara dari hati ke hati. Dalam membangun kembali gerbang naga, dia harus mendapatkan jawaban dari senior ini terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi keributan yang luar biasa dan tekanan tak terbatas yang akan dipicu oleh pengumuman ini kepada dunia. Penatua Qin tidak terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, Master Sekte sudah mengaturnya sejak lama. Jika Pulau Bintang Surgawi mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda bisa membuat orang tua ini menghancurkan potongan batu giok ini untuk membuatnya muncul. Namun, Tuan Muda Xiao, belum ada kesempatan bagi Anda untuk menggunakan strip batu giok ini. Bukankah sedikit boros bagimu untuk menggunakannya sekarang? Petik 2. Benar-benar ada metodenya. Memang, tebakan Xiao Chen benar. Dia berkata dengan hormat, bisakah saya menyusahkan Penatua Qin untuk memberikan potongan batu giok itu kepada saya? Ini memang waktu yang saya butuhkan untuk menggunakannya. Petik 2. Sejak Tuan Muda Xiao memutuskannya, tidak apa-apa. Sebuah strip giok ditembakkan dari tangan Elder Qin. Setelah Xiao Chen menangkapnya, Penatua Qin memberi hormat dan berkata, jika tidak ada masalah lain, orang tua ini akan pergi duluan. Xiao Chen jelas memiliki beberapa hal yang ingin dia diskusikan dengan Ying Zongtian, jadi Penatua Qin dengan bijaksana mundur. Setelah Penatua Qin pergi, Xiao Chen segera menghancurkan potongan batu giok tanpa ragu-ragu. Retakan, strip giok pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pecahan berkedip dengan cahaya kristal, tampak sangat melamun dan indah. Sebelum ekspresi penasaran Xiao Chen, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi bentuk Ying Zongtian di depannya. Adik Xiao,
kamu perlu berbicara denganku. Ying Zongtian bertanya sambil tersenyum, dia tampak bersemangat. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Xiao Chen menjawab dengan sopan, Kakak Ying, saya berencana untuk mengumumkan pembangunan kembali gerbang naga dalam waktu 1 bulan. Saat Xiao Chen mengatakan ini, Ying Zongtian segera menarik senyumnya. Dia bertanya dengan nada serius, mengapa terburu-buru? Menurut pendapat saya, Anda bukan orang yang gegabah atau ambisius. Apakah ada lebih dari ini? Petik 2. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun Ying Zongtian adalah seorang senior, dia tampaknya tidak memiliki kesenjangan generasi dengan Xiao Chen, berhasil dengan mudah menebak kesulitan yang dihadapi Xiao Chen. Mengangguk kepalanya, Xiao Chen berbicara tentang kesulitan yang dia hadapi di Pulau Bintang Surgawi, tentang bagaimana Istana Naga Surgawi Laut Barat mengincar Pulau Bintang Surgawi dengan niat jahat dan bagaimana Pulau Bintang Surgawi tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa dia perlu menaikkan panji gerbang naga, untuk memberitahu semua orang dukungan di belakang Pulau Bintang Surgawi, mencegah mereka bertindak gegabah. Ini akan memberi Pulau Bintang Surgawi ruang untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, dia juga akan dengan jelas mengungkapkan niatnya. Dia hanya ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai keturunan Kaisar Azure, untuk membangun kembali gerbang naga. Dia tidak memiliki ambisi atau keinginan untuk menguasai apapun. Xiao Chen tidak memiliki energi atau minat untuk melakukannya. Dia hanya ingin membiarkan warisan gerbang naga berlanjut, untuk memenuhi rasa tanggung jawab di hatinya. Ying Zongtian mendengarkan dan tidak menyela. Setelah Xiao Chen selesai, Ying Zongtian berkata, aku mengerti maksudmu. Pada saat itu, saya pribadi akan melakukan perjalanan. Sebagai keturunan Kaisar Azure, masuk akal bagimu untuk membangun kembali gerbang naga. Tidak perlu bersembunyi dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Terima kasih banyak, kakak. Tidak apa-apa, tidak perlu bersikap begitu sopan. Anda adalah keturunan Kaisar Azure sejak awal. Tidak ada yang salah dengan membangun kembali gerbang naga. Tidak perlu menyelinap dan melakukannya secara diam-diam. Karena semuanya terbuka, mengapa Anda tidak mengumumkannya ke seluruh dunia? Saya akan membantu Anda menangani hal-hal yang terlalu membebani. Perdana Langit Tertinggi, Ying Zongtian, tidak ragu untuk menyetujui permintaan Xiao Chen tepat setelah Xiao Chen selesai. Dengan kata-kata kakak, bahkan jika ada gelombang besar, saya memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Kata-kata Xiao Chen tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menyanjung. Tidak ada yang lebih besar dari janji perdana yang bisa memberinya kepercayaan diri. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengajukan permintaan lain. Kakak Ying, bisakah aku bertemu penguasa guntur? Ying Zongtian tersenyum dan berkata, tidak perlu. Thunder Sovereign telah mengawasi Anda. Jika dia ingin bertemu denganmu, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Jika dia tidak ingin bertemu dengan Anda, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan bisa. Ingat kata-kata saya, meskipun penguasa guntur jarang ikut campur untuk membantu Anda di jalan Anda, dia telah mengawasi Anda. Selama dia tinggal, tidak ada seorang pun di seluruh alam Kunlun yang berani benar-benar bergerak padamu. Petik 2. Suara mendesing. Tepat setelah Ying Zongtian selesai berbicara, semua titik cahaya menyebar seperti kunang-kunang. Kemudian, sosoknya menghilang. Api tekad yang melonjak menyala di mata Xiao Chen. Sebuah faksi yang menghilang 10.000 tahun yang lalu akan dibangun kembali dalam 1 bulan. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Gangguan yang akan dia sebabkan pasti akan mengguncang seluruh alam Kunlun. Dimanapun seseorang berada, seseorang akan terguncang oleh berita ini. Musuh Xiao Chen yang berada di tempat terbuka akan sangat marah. Musuh yang tersembunyi akan menjadi sangat gelisah. Tidak semua orang akan senang melihat gerbang naga bangkit kembali. Saat itu, Kaisar Azure telah membuat terlalu banyak musuh. Semua faksi yang berkontribusi pada penghancuran gerbang naga setelah jatuhnya Kaisar Azure tidak akan membiarkan Xiao Chen membangun kembali gerbang naga dengan mulus. Oh tidak, mungkinkah kakak Xiao Chen memasuki keadaan penyimpangan Qi Berserking? Petik 2. Yue Chenxi, Suanyuan Zantian, Gong Yangyu, dan yang lainnya berkumpul di kaki puncak berdiskusi dengan cemas dan khawatir. Beberapa dari mereka mau tak mau ingin menagih puncak untuk melihatnya. Berdiri diam, tidak ada yang bergerak. The Life Requisitor Asura, Lan Chaofeng, diam-diam muncul. Ketika dia melihat awan gelap menutupi puncak dan iblis yang terus berubah bentuk, ekspresinya berubah drastis. Beberapa hari yang lalu, Lan Chaofeng mendengar bahwa Mo Chen sedang mengumpulkan batu iblis kelas puncak. Mungkinkah anak kecil ini telah menempuh jalan itu? Lan Senior, apa yang terjadi?
Apakah kakak Xiao Chen memasuki keadaan penyimpangan Qi Berserking? Petik 2. Lan Chaofeng tidak mengatakan apa-apa. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Saat tangannya bergerak cepat, energi primordial dalam dirinya tiba-tiba melonjak, aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Akhirnya, dia menunjuk ke langit, dan penghalang besar menyelimuti seluruh area, langsung mengunci area ini, termasuk puncak tempat Xiao Chen berkultivasi. Jelas, Lan Chaofeng butuh sedikit usaha untuk mengunci area yang begitu luas. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan tenang, jaga rahasia hari ini. Saat ini, Xiao Chen tidak dapat diganggu. Jika ada yang salah, dia akan benar-benar hancur. Beberapa dari kalian harus menyebar ke daerah sekitarnya. Jika Anda menemukan seseorang yang tampak mencurigakan, serang langsung jika mereka tidak mengindahkan peringatan Anda. Saya pribadi akan menjaga puncak ini. Petik 2. Iya Pak, Yue Chenxi dan yang lainnya belum pernah melihat Lan Chaofeng begitu tegang sebelumnya. Tepat setelah mereka menerima perintahnya, mereka berpencar tanpa berkata apa-apa lagi dan menempatkan diri mereka di pinggiran. Adapun Lan Chaofeng sendiri, dia berjaga-jaga untuk Xiao Chen di kaki puncak. Saat dia melihat demonik Qi hitam yang menakutkan di sekitar puncak gunung, dia merasakan ketakutan di hatinya. Dia berkata, kamu anak kecil, itu adalah tabu yang bahkan aku tidak berani sentuh. Berapa banyak Dimension Rocks yang kamu serap pada saat yang sama? Apakah itu 3 atau apakah Anda melanggar tabu dan memperbaiki 4? Jika Lan Chaofeng tahu bahwa Xiao Chen memperbaiki 7 pada saat yang sama, dia akan menjatuhkan segalanya dan menghentikan Xiao Chen dengan cara apapun. Tanda pisah. Setan menari-nari di lautan kesadaran yang kacau. Monster muncul entah dari mana, dan aura mengerikan yang tak terbatas melonjak terus-menerus. Saat fenomena ini muncul, aura mengerikan yang melonjak itu langsung mengguncang hati Xiao Chen. Niat membunuh, benci, sakit, iri, dan segala macam emosi negatif lainnya menyerangnya. Dia tidak tahan dan hampir hancur. Ini menyakitkan, sangat menyakitkan. Dalam kekacauan, Xiao Chen bahkan tidak bisa menyingkat jiwa pedangnya. Dia memegang kepalanya dengan tangannya dan berlutut di tanah. Ekspresinya terus berubah, berkerut kesakitan. Dunia di balik matanya benar-benar berputar. Iblis emosi negatif memasuki hatinya, membuatnya tak bisa dikenali. Dunia menjadi kabur, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Memperbaiki 7 batu iblis kelas puncak pada saat yang sama memperkuat efeknya. Namun, bahayanya juga berlipat ganda. Saat iblis-iblis ini muncul, mereka memamerkan kekuatan mereka di hadapan Xiao Chen. Jika dia tidak bangun dari ini, emosi negatif akan menguasai jiwanya, mengubahnya menjadi iblis yang tidak mengenali siapapun, membunuh semua orang bahkan tanpa berkedip. Dalam sejarah, para jenius yang jatuh ke Dimension Rock berubah menjadi ambisius dan kejam, menindas semua orang. Ini telah terjadi berulang kali dan bukan hal yang aneh. Jalan pintas tidak semudah itu untuk dilalui. Penyiksaan berlanjut dan rasa sakitnya meningkat. Pikiran Xiao Chen berubah kacau saat dia menjerit kesakitan. Halusinasi pendengaran terwujud, adegan mengerikan muncul di depan matanya, keputusasaan melonjak di hatinya. Gaga-gaga, Anda hanya orang yang sombong. Apakah Anda pikir Anda sangat kuat? Apakah Anda tahu berapa kali Anda akan mati jika Kaisar Guntur tidak berdiri di belakang Anda? Kamu hanya, ini berguna untuk Anda karena diusir dari klan Anda. Darahmu dingin dan hatimu sedingin es. Itu berguna untukmu karena ditinggalkan oleh orang lain. Ini berguna bagi Anda karena memiliki batas 5 tahun untuk maju ke Kaisar bela diri, menemui jalan buntu jika Anda gagal. Petik 2. Halusinasi pendengaran terdengar di samping telinganya. Namun, bahkan jika dia menutup telinganya, dia tidak bisa menghalangi suara ini. Ilusi yang dilihat Xiao Chen muncul tanpa henti. Yang paling mengerikan menunjukkan dia menjalani kesengsaraan besar angin dan api, dibakar sampai mati di jalan Kaisar. Tepat ketika dia selangkah lagi dari pintu Kaisar, dia meninggal. Apa yang dilihat Xiao Chen seperti pengalaman pribadi, itu terasa sangat nyata. Semua orang di dunia mulai mengejeknya, mengatakan bahwa dia memang berumur pendek. Meteor, oh Meteor, dia yang tertawa terakhir adalah pahlawan sejati. Ada berbagai macam orang, tuan muda istana dari Istana Astral Siklik, Diwuk, murid langsung Raja Hantu Gunung Timur, orang-orang dari Sekte Dewa Mayat Penghukum Surga, serta semua orang yang pernah dia injak, mereka semua menertawakan Xiao Chen tanpa terkendali. Suara tawa menusuk, melapisi halusinasi pendengaran yang didengar Xiao Chen. Ini menimbulkan rasa sakit yang sedemikian rupa sehingga dia ingin mati, mendorong pikirannya untuk hancur. Suara putus asa terdengar di hatinya, menyerah.
Hidup terlalu melelahkan. Siapa lagi yang mengalami kepahitan seperti Anda? Setengah dari primes di dunia melakukan yang terbaik untuk menghalangi kemajuan Anda ke Martial Emperor. Siapa lagi yang seperti Anda, yang harus menyembunyikan dan melakukan hal-hal secara rahasia ketika merevitalisasi sekte leluhur mereka demi memenuhi tanggung jawab di hati mereka? Anda menjalani hidup Anda dalam ketakutan, takut satu kesalahan langkah akan membawa Anda ke kutukan abadi dan menyeret bahkan teman dan keluarga Anda. Siapa lagi yang kesepian sepertimu? Anda jelas memiliki seseorang yang Anda cintai tetapi tidak berani membawanya ke sisi Anda. Anda takut menyakitinya, menciptakan kesalahan yang tidak akan pernah bisa Anda perbaiki. Siapa yang mengerti betapa tidak berdayanya Anda? Anda jelas hanya berjalan di jalan Anda sendiri, tetapi Anda bertemu dengan orang-orang dengan niat jahat, badut menari. Secara rahasia dan terbuka, mereka terus-menerus mengejek dan mempermalukan Anda. Azure Dragon King, siapa di dunia ini yang mengalami banyak masalah sepertimu? Siapa di dunia ini yang memiliki musuh di seluruh dunia? Siapa di dunia ini yang kesepian sepertimu? Menyerah. Serahkan semuanya. Anda harus membenci. Benci si brengsek Kaisar Azure karena membuat Anda berantakan, karena membuat orang yang tidak bersalah seperti Anda menderita. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Anda harus membenci. Benci pria palsu itu, penguasa guntur. Dia jelas tahu bahwa Anda sedang didorong ke jalan buntu, namun dia masih tidak melakukan apapun untuk membantu, hanya menonton dari belakang. Anda harus membenci. Benci orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap Anda. Siapa yang memberi mereka hak untuk mengutuk Anda dan mempermalukan Anda? Tidak peduli apa yang Anda lakukan, benar atau salah, mereka memarahi Anda di setiap kesempatan, mengutuk Anda ke neraka, menunggu Anda gagal setelah sembuh, menunggu Anda menjadi lelucon. Mata Xiao Chen tampak bingung dan agak gila, mereka juga tampak agak dingin. Dia bergumam, benar, aku seharusnya membenci. Saya harus membenci surga karena tidak adil. Aku seharusnya membenci Kaisar Azure karena membuat jalanku menuju Kaisar bela diri begitu sulit. Aku seharusnya membenci Kaisar Guntur karena menjadi pria palsu, berpura-pura bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikanku. Aku seharusnya membenci banyak orang dengan niat jahat yang menggosipkanku. Tanda pisah. Di kaki puncak, ekspresi Lan Chaofeng tiba-tiba berubah liar. Penghalangnya bergetar terus-menerus saat api iblis membubung ke langit dari puncak sementara aura mengerikan menembus awan. Apa yang sedang terjadi? Berapa banyak batu iblis-iblis kelas puncak yang dia sempurnakan pada saat yang sama? Lan Chaofeng berdiri, menunjukkan ekspresi serius. Jejak kengerian melintas di matanya. Tanda pisah. Di lautan kesadaran Xiao Chen mendekati ambang kebobrokan. Rasa sakitnya jelas berkurang secara signifikan. Anda harus membunuh. Karena Anda tidak dapat menemukan Kaisar Azure, maka bunuh semua garis keturunan Kaisar Azure yang tersisa. Anggota klan Xiao di alam kubah langit semuanya memiliki garis keturunan Kaisar Azure. Mereka semua harus mati. Anda harus membunuh. Bunuh pria palsu, penguasa guntur. Orang tua itu telah hidup selama 10.000 tahun. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Anda harus membunuh. Bunuh semua badut yang menari dengan niat jahat. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Suara di hati Xiao Chen terdengar lagi. Matanya berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa. Betul sekali, aku harus membunuh, aku harus membunuh, aku harus membunuh. Membunuh. Xiao Chen berteriak di lautan kesadarannya. Pada kenyataannya, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya saat cahaya berdarah memenuhi mereka. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meraung, bunuh. Gemuruh. Segera, penghalang yang sudah goyah runtuh. Ki iblis yang tak terbatas melonjak dari puncak-puncak, membentuk pilar cahaya hitam, membubung ke awan dan menyebarkannya. Lan Chaofeng mundur satu langkah dan bergumam, sudah berakhir. Sekarang, tidak mungkin untuk menutupi ini. Apa yang sedang terjadi? Mo Chen dan Lan Shaobai bergegas, wajah mereka dipenuhi kengerian, benar-benar di laut atas apa yang terjadi. Lan Chaofeng melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, jangan tanya apa-apa sekarang. Sebarkan ke lingkungan dan jangan biarkan siapapun mendekat. Anda tidak akan dapat memblokir Kaisar bela diri, biarkan saja mereka masuk. Aku akan berurusan dengan mereka. Saat ini, Xiao Chen telah mencapai momen paling kritis. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia sudah mengambil setengah langkah ke jurang yang dalam, ke dalam Dao Iblis. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Masuki jurang yang dalam, ke dalam Dao Iblis. Kata-kata ini membuat Mo Chen dan Lan Shaobai takut.
Mereka menjadi pucat saat mereka berseru tanpa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Mo Chen bergumam, tampak terganggu. Lan Chaofeng menghela nafas. Anak kecil ini mungkin terlalu memaksakan diri, mencoba mendapatkan kartu truf lain sebelum upacara. Lupakan, ini bukan waktunya untuk berbicara. Cepat kumpulkan orang dan jangan biarkan kultivator biasa masuk. Jika ada yang mencoba menerobos masuk, bunuh mereka agar mereka tidak pernah kembali. Petik 2. Mo Chen dan Lan Shaobei mendengar nada mendesak Lan Chaofeng. Tidak berani menunda, mereka pergi untuk menjalankan perintahnya. Pulau Bintang Surgawi adalah tanah yang dianugerahkan Xiao Chen. Karena naik sangat cepat belakangan ini, tidak mungkin tidak ada ahli dari faksi lain yang tersembunyi di dekatnya. Ini adalah hal yang sangat biasa. Setiap faksi akan berinteraksi satu sama lain dan memiliki mata-mata di wilayah masing-masing. Bahkan Tanah Suci tidak terkecuali. Biasanya, Mo Chen dan yang lainnya tidak akan peduli tentang ini. Lagi pula, orang-orang ini tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa mengusir orang hanya karena mereka terlalu kuat. Namun, pada saat genting ini, inilah hal yang paling mereka takuti. Jika orang-orang ini menyela Xiao Chen dan membuatnya jatuh ke dalam dao iblis, itu akan berakhir. Tanda pisah. Pada saat ini, di puncak di mana api iblis berkumpul, sebuah suara terdengar lagi di hati Xiao Chen. Anda harus menjadi iblis. Hanya dengan menjadi iblis Anda bisa bebas. Hanya dengan menjadi iblis Anda dapat memperoleh kekuatan untuk melakukan segalanya dan tidak takut apapun, membunuh siapapun yang Anda inginkan. Jatuh ke dalam kegelapan dan menjadi iblis. Suara di hati Xiao Chen mengandung godaan yang tak terbatas. Anda harus membenci. Anda harus membunuh. Anda harus menjadi iblis. Tanda pisah. Matahari menggantung tinggi di langit, seluruh dunia cerah. Pulau Bintang Surgawi setenang dulu. Namun, dengan teriakan, bunuh, yang menyayat hati ini, cahaya iblis melonjak dari puncak yang disediakan untuk Xiao Chen ke barat laut kota naga surgawi. Langit langsung berubah gelap, lebih gelap dari malam, tampak gelap gulita. Hanya cahaya iblis hitam yang tampak menusuk dan terang, menarik perhatian. Seketika, seluruh kota menjadi hiruk-pikuk, tidak tahu harus berbuat apa. Awan hitam pekat ini membangkitkan kepanikan yang tak terlukiskan pada orang-orang, membuat mereka bergidik. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kelahiran iblis yang hebat? Api iblis yang mengerikan. Saya telah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya hanya di Laut Hitam, ketika Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar jatuh ke dao iblis dan membunuh orang-orang di wilayah laut. Pada akhirnya, 13 bandit besar bekerja sama dan membunuh orang itu. Di segaris bawah konten diambil dari novelringan.com. Bukankah itu puncak Azure Dragon King Xiao Chen? Mengapa ada api iblis yang begitu mengerikan? Mungkinkah Raja Naga Azure dalam keadaan penyimpangan Ki Berserking dan jatuh ke dalam dao iblis? Seluruh kota menjadi heboh. Berita eksplosif ini sangat mengejutkan, akan sulit untuk tidak terkejut karenanya. Itu mungkin benar, Raja Naga Azure tumbuh kuat terlalu cepat. Tidak aneh baginya untuk memasuki keadaan penyimpangan Ki Berserking. Petik 2. Ayo pergi dan lihat. Beberapa orang yang tidak takut mati tidak dapat menahan rasa ingin tahu di hati mereka dan dengan cepat menuju ke puncak. Pada saat itu, udara dipenuhi dengan sosok yang berkedip-kedip. Ribuan orang melayang ke langit, menuju ke arah yang sama. Adegan itu tampak sangat megah. Pada saat yang sama, beberapa pria tua yang tampak biasa berjalan keluar dari beberapa toko biasa-biasa saja di kota naga surgawi. Kemudian, mereka dengan dingin menatap pilar cahaya iblis yang bergelombang itu. Di antara orang-orang tua ini, ada orang-orang dari Tanah Suci seperti Cyclic Astral Palace, Five Poison Sect, Myriad Vian Island, Yin Yang Paradise, dan Lunar Palace, serta orang-orang dari klan bangsawan kuno dan faksi seperti Naga Surgawi. Istana Empat Lautan. Tanpa kecuali, mereka semua adalah Kaisar Bela Diri. Bahkan ada beberapa dari mereka yang merupakan Kaisar Bela Diri Surga Kedua. Hanya dalam 1 tahun, kota Naga Langit telah menjadi pusat Laut Barat. Kenaikannya sangat cepat, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saat berbagai faksi di Lautan Berbintang Surgawi menyaksikan ini, mereka tidak lengah. Bahkan jika mereka tidak ingin menjadi musuh dengan kota Naga Langit, mereka masih mengirim ahli Kaisar Bela Diri, yang menunjukkan betapa pentingnya mereka menempatkan kota ini. Dengan begitu, jika situasi tiba-tiba muncul, mereka akan dapat muncul secara instan. Salah satu contohnya adalah Istana Naga Surgawi Laut Barat yang menghancurkan kota Naga Surgawi. Pada saat seperti itu, Kaisar Bela Diri yang tersembunyi ini akan melompat keluar dan tidak membiarkan Istana Naga Laut Barat memonopoli semua wilayah.
Sama seperti situasi saat ini, ketika Raja Naga Azure tiba-tiba memasuki keadaan penyimpangan Ki Berserking, dengan kehadiran ahli Kaisar Bela Diri, mereka akan dapat melakukan tindakan balasan dengan cepat. Setelah beberapa saat, beberapa ahli Kaisar Bela Diri tersenyum dingin saat mereka membuat keputusan dan diam-diam menuju puncak itu. Ada juga beberapa Kaisar Bela Diri yang memutuskan untuk tetap netral setelah berpikir panjang. Para ahli dari Myriad Fian Island, Yin Yang Paradise, dan Lunar Palace tidak bergerak. Di puncak tempat Xiao Chen berada, ketika Mo Chen dan yang lainnya melihat bahwa para pembudidaya yang bergegas menolak untuk mendengarkan mereka, mereka memilih untuk membunuh beberapa dengan menyakitkan sebagai pelajaran. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Ini adalah area terlarang di kota Naga Langit. Jika ada orang lain yang berani mengambil langkah lebih dekat, kami akan membunuh tanpa ampun. Mo Chen berkata dengan dingin setelah membunuh Kaisar Semu Kesempurnaan kecil, yang mencoba menerobos masuk dengan satu serangan telapak tangan. Di sekitar Lan Shaobai dan yang lainnya, setidaknya ada 1 atau 2 mayat pembudidaya yang mencoba menerobos masuk. Adegan kejam itu membuat semua orang ketakutan. Hal itu akhirnya membuat kaget orang-orang yang datang menyaksikan keributan tersebut. Lagi pula, tidak peduli betapa penasarannya mereka, hidup mereka pasti jauh lebih penting. Kembali, Anda tidak akan dapat ikut campur dalam masalah hari ini. Tidak ada yang bisa dilihat di sana juga. Petik 2. Nada bicara Lan Shaobai terdengar tenang, tetapi itu juga menyiratkan bahwa dia tidak menerima penolakan. Meskipun ini adalah permintaan, itu juga merupakan perintah. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Beberapa mayat di sekitar Lan Shaobai memberikan gigi pada kata-katanya. Meskipun para pembudidaya ini tidak puas, mereka masih dengan patuh mundur. Namun, mereka berhenti setelah 10 km, terus menonton dari jauh. Jin Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Orang-orang ini benar-benar tidak takut mati. Membuat mereka mundur adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Namun, mereka masih tidak mau pergi. Petik 2. Lan Shaobai memijat pelipisnya dan berkata, "Sudahlah. Mereka sudah mundur cukup jauh. Apa yang mereka lakukan terserah mereka." Mo Chen berkata dengan cemas, "Sebelumnya, setidaknya ada 5 Kaisar Bela Diri yang melintasi blokade." Lan Shaobai menoleh ke belakang dan berkata, "Aku tahu. Serahkan saja pada guru. Memblokir Kaisar Bela Diri berada di luar kemampuan kami." Petik 2. Mo Chen ragu-ragu sejenak sebelum melihat dari balik bahunya dan bertanya, "Apakah menurutmu kakak Xiao Chen dapat kembali?" Lan Shaobai tidak terburu-buru untuk menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya percaya padanya. Dia mungkin menunjukkan eksterior yang dingin, tetapi hatinya hangat. Saya tidak percaya bahwa dia akan jatuh ke dalam dao iblis." Petik 2. Tanda pisah. Di kaki puncak, Lan Chaofeng memandang 4 orang di depannya. Dia berkata, "Akademi Provinsi Surgawi, Istana Naga Surgawi Laut Timur, Sekte 5 Racun, dan Jiang Tua dari salah satu klan bangsawan kuno. Saya benar-benar tidak tahu ada begitu banyak Kaisar Bela Diri yang tersembunyi di kota Naga Surgawi ini." Petik 2. Setelah keempatnya melihat Lan Chaofeng, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka Lan Chaofeng, yang dijuluki Life Requisitor Asura, muncul saat itu juga. Setelah beberapa saat hening, lelaki tua yang anggun dari Akademi Provinsi Surgawi berkata, "Senior Lan, kamu sudah melihat situasinya sendiri. Raja Naga Azure Xiao Chen sudah setengah langkah ke dao iblis. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar berubah menjadi iblis, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh lautan berbintang surgawi." Betul sekali, Anda menyadari bakatnya. Jika iblis seperti itu tumbuh, saya berani mengatakan bahwa seluruh alam Kunlun akan berada dalam bahaya. Petik 2. Senior Lan, kamu seharusnya tidak menghentikan kami. Sebaliknya, Anda harus membunuh jalan Anda bersama kami, membunuh iblis ini saat masih dalam buayannya. Petik 2. Lan Chaofeng berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kalian semua membuat begitu banyak kebisingan?" Dia baru setengah langkah dan belum sepenuhnya masuk. Tidak perlu menuduhnya sebagai iblis sedini itu. Paling tidak, dia masih belum membunuh siapapun dan secara resmi memasuki dao iblis. Petik 2. Jika kita benar-benar menunggu dia menjadi iblis, itu akan terlambat. Senior Lan, jangan membuat penilaian yang salah sebagai akibat dari usia tua Anda dan menjadi orang berdosa untuk selama-lamanya, kata lelaki tua Sekte 5 Racun dengan sinis, nada suaranya terdengar sangat berbahaya. Jika Anda ingin melindungi seseorang, Anda harus melakukannya pada waktu yang tepat. Sekarang, bahkan jika kita membunuhnya, penguasa guntur tidak akan berani mengatakan apapun. Apa yang kita bunuh adalah iblis, iblis yang kuat. Kita akan tercatat dalam sejarah, menjadi pahlawan.
Kata pria tua berpakaian hitam dari Istana Naga Surgawi Laut Timur dengan benar. Lan Senior, kamu bebas untuk tidak membantu tetapi jangan menghentikan kami. Jangan berpikir bahwa kami benar-benar takut padamu hanya karena julukanmu sebagai Asura pemberi kebutuhan hidup. Jika kita menyerang bersama, kamu mungkin bukan tandingan kami. Ketika Jiang tua dari klan bangsawan kuno melangkah maju, situasinya mulai berubah menjadi berbahaya. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Lan Chaofeng tersenyum dingin dan berkata, setelah saya tidak bergerak begitu lama, Anda benar-benar memperlakukan saya, Asura Lan Chaofeng, sebagai orang tua. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Lan Chaofeng. Pegunungan mayat dan lautan darah muncul di belakangnya, mengalihkan perhatian keempatnya. Bahkan ada mayat kaisar bela diri yang terkenal terombang-ambing di lautan darah, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Keempatnya langsung merasa bingung. Berapa banyak kaisar bela diri yang orang ini bunuh agar dia mendapatkan niat membunuh yang mengerikan. Ah, jeritan kesakitan terdengar. Dua lengan terbang ke udara sebelum Jiang tua dari klan bangsawan kuno dapat mengetahui apa yang terjadi, dan cahaya merah menyala di bahunya. Bagi yang lain, Lan Chaofeng tidak bergerak sama sekali. Namun, pada suatu saat, belati yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin muncul di tangannya. Sebuah belati menari-nari di antara jari-jari Lan Chaofeng saat dia berkata dengan acuh tak acuh, memotong lenganmu adalah pelajaran kecil untukmu. Anda hanyalah sekelompok kaisar bela diri surga pertama. Membunuhmu tidak berbeda dengan membunuh anjing bagiku. Enyahlah. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya bintang melintas, memanfaatkan celah yang dibuat saat Lan Chaofeng bergerak. Hati Lan Chaofeng tenggelam. Oh tidak, aku membiarkan seseorang dari Cyclic Astral Palace menyelinap. Berdasarkan aura, tampaknya itu adalah kaisar bela diri surga kedua. Namun, jika saya mengejar sekarang, 4 di depan saya tidak akan mundur dengan patuh. Lan Chaofeng menemukan dirinya terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia hanya bisa membiarkan kaisar bela diri istana astral siklik itu terbang ke puncak. Tanda pisah. Di puncak, suara di hati Xiao Chen terus berteriak, mengandung godaan yang kuat, saya harus menjadi iblis, saya harus menjadi iblis. Suara itu ingin membuat Xiao Chen secara pribadi mengucapkan kata-kata itu. Kebencian yang tak terbatas memenuhi Xiao Chen dengan niat membunuh. Niat membunuh ini mendorongnya untuk mengambil setengah langkah ke jurang yang dalam, menjadi iblis. Banyak catatan sejarah tentang bakat luar biasa yang berakhir dalam keadaan penyimpangan Ki Berserking dan jatuh ke dalam dao iblis sebagian besar karena mereka tidak mempertahankan kondisi mental mereka saat mereka tumbuh lebih kuat. Mereka akhirnya kehilangan arah dalam menghadapi keinginan. Setelah Xiao Chen menanyai dirinya sendiri sebelumnya, dia menyimpulkan bahwa kondisi mentalnya jauh lebih kuat daripada orang-orang dari generasi yang sama. Itu bahkan lebih kuat daripada beberapa orang dari generasi yang lebih tua. Namun, dia tidak menyangka iblis hati dari memurnikan 7 batu iblis kelas puncak pada saat yang sama menjadi begitu kuat. Itu membuatnya lengah, dan dia jatuh cinta padanya. Tidak ada waktu baginya untuk bersiap sama sekali. Kebencian kecil di lubuk hatinya akhirnya tumbuh besar tanpa batas, terwujud menjadi niat membunuh yang melonjak. Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Saat ini, jika Xiao Chen maju selangkah lagi, dia tidak akan bisa kembali lagi. Selanjutnya, pada saat ini, hatinya benar-benar tertekan. Meskipun masih ada jejak samar rasionalitas yang membuat perjuangan terakhir, mencegahnya mengatakan bahwa, aku harus menjadi iblis. Jika ada gangguan eksternal, perlawanan yang lemah itu akan kehilangan fokus dan hancur hanya dengan satu gelombang. Ao Jiao mondar-mandir dengan cemas di cincin roh abadi, tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membantu Xiao Chen. Dia hanya bisa mengandalkan tekadnya sendiri. Namun, tekad Xiao Chen telah menikmati kesuksesan dalam setiap usaha sejauh ini. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi ujian yang begitu suram. Ada kemungkinan itu gagal setiap saat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tidak peduli seberapa keras Ao Jiao berpikir, dia tidak bisa menemukan ide yang bagus. Memperbaiki 7 batu iblis kelas puncak pada saat yang bersamaan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah berani. Bahkan orang gila itu tidak akan berani melakukannya. Pada saat kritis ini, kehendak petir Xiao Chen tiba-tiba mengeluarkan suara guntur yang keras. Kekuatan petir yang kuat tiba-tiba meledak di lautan kesadaran. Kehendak guntur, yang hanya selangkah lagi menjadi kristal petir bawaan, mengeluarkan raungan marahnya sendiri pada saat ini. Di hadapan ledakan petir ini, suara menggoda di hati Xiao Chen berhenti sesaat. Guntur yang keras bisa merobek gendang telinga,
menyebabkan seseorang menggigil dari lubuk hati mereka. Namun, bagi Xiao Chen, ini sama menyenangkannya dengan musik surgawi. Hatinya yang bingung dan kacau akhirnya mendapatkan keheningan sejenak. Beberapa adegan hangat muncul di benak Xiao Chen, belajar dari Liu Ruyue di puncak Qingyun. Melalui berbagai peristiwa dalam mengejar saber Dao, banyak murid klan Xiao memohon belas kasihan untuk Xiao Chen berlutut di kota Mohe. Thunder Sovereign muncul pada upacara penganugerahan raja dan secara pribadi menyelamatkannya dari Heaven Abandoning Deity Sovereign. Penampilan penuh rasa hormat dan kerinduan dari teman-temannya di Pulau Bintang Surgawi. Sebenarnya, saya tidak pernah sendirian di jalan saya. Di tengah fenomena aneh, niat membunuh di mata Xiao Chen mundur seperti air pasang surut. Kebenciannya perlahan menghilang, keringat dingin mengalir di dahinya saat dia mengingat apa yang baru saja terjadi, merasa sangat takut. Betapa berbahayanya, itu tidak memberi saya waktu untuk mempersiapkan sama sekali. Jika bukan karena guntur yang mengejutkan aura mengerikan yang masih berada di saat kritis, konsekuensinya akan mengerikan. Petik 2. Pertama-tama, kondisi mental Xiao Chen tidak buruk. Hanya saja iblis hati itu terlalu kuat, tidak memberinya waktu sama sekali untuk bersiap. Selama Xiao Chen mendapat nafas, mengingat kondisi mentalnya dan energi mental yang kuat, dia bisa mendapatkan kembali kejernihan hatinya. Ketika ribuan iblis di depan melihat Xiao Chen terbangun, mereka berubah menjadi segala macam ilusi dan halusinasi pendengaran, mencoba menariknya kembali ke ambang pembantaian.